One Piece Chapter 1091. Judul kali ini adalah Sentomaru. Bab dimulai dengan narator mengatakan, Admiral Kizaru telah mulai serangannya, bersiaplah musuh tidak akan hidup. Pasifista Mark III juga mulai melancarkan serangan lasernya. Marine memperingatkan jangan biarkan mereka menggunakan lasernya, sehingga mereka angkatan laut lebih dulu menembak meriam ke arah Pasifista. Sementara, senjata monster laut muncul dari dasar laut, memakan atau menghancurkan salah satu kapal mereka. Salah satu wakil Laksamana muda menghancurkan salah satu monster laut itu dengan sekali pukul. Begitu juga Laksamana muda yang lain meluncur ke Pasifista. Kita melihat Laksamana Doll menjatuhkan salah satu Pasifista dengan satu tendangan. Kita pindah tempat. Di ruangan lab, Usopp menonton penyerangan yang sudah dimulai melalui denden musik. Vegapunk berkata, apa sudah dimulai? Tapi Sentomaru masih menunggu mereka dengan skuadron Pasifista di bawah perintahnya. Sudah jelas bahwa pertahanan pulau ini hampir tidak dapat ditembus. Vegapunk juga menjelaskan lagi tentang siapa saja dan urutan yang memiliki wewenang untuk memerintah Pasifista. Usopp tampak kaget. Dia berkata, jadi mereka mengirim orang itu untuk menyerang. Nami bertanya, bukankah itu Kizaru? Mereka mengirimkan Admiral. Brook berkomentar, tampaknya kenangan gelap dari Sabodi kembali lagi ingin menghancurkan kita. Mereka sudah mulai bertarung di sana. Vegapunk dengan perasaan menyesal karena ini terlalu kejam karena harus berhadapan dengan Kizaru untuk Sentomaru. Kita kembali ke Sentomaru. Sentomaru tampak tidak bisa bertahan lama menahan tendangan cahaya dari Kizaru. Kizaru berkata, kau harus benar-benar menyerah Sentomaru-kun. Kemudian Kizaru menyerang dengan menghujani cahayanya ke Sentomaru. Sentomaru yang tidak yakin untuk bertahan lagi. Dia lebih menghindar serangan Kizaru kali ini. Sentomaru berkata, maaf, aku tarik kata-kataku pada Mugiwara. Tapi setelah ada kesempatan, Sentomaru kembali menyerang Kizaru dengan melompat ke arahnya. Kizaru berkomentar, sejak kapan kau bersama bajak laut? Sentomaru menjawab, aku tidak peduli di sisi apa yang harus aku ambil jika itu membantu dia melarikan diri. Sentomaru menyerang Kizaru tapi Kizaru menghindarinya. Kemudian kita flashback tentang Sentomaru kecil. Kita melihat di usia kecilnya, Sentomaru telah menjatuhkan 3 beruang dan dia berdiri di atas beruang tersebut. Di sini awal mula Sentomaru bertemu dengan Vegapunk dan Kizaru. Kizaru berkata, penduduk desa di sini semuanya pengecut. Aku benci mereka. Aku bahkan tidak ingin kembali apa yang mereka mengusirmu. Sentomaru mengatakan, aku hanya membutuhkan pekerjaan yang memiliki gaji yang banyak. Aku tangguh, jadi aku tidak merasa lapar atau hal lainnya. Lalu Vegapunk bertanya, kalau begitu aku bertanya, apa yang kau ingin beli dengan uang sebanyak itu? Sentomaru sambil mengeluarkan air liurnya, dia mengatakan onigiri. Kizaru tertawa. Lalu di masa sekarang Kizaru tersenyum, lalu dia mengatakan kau sangat lucu waktu itu. Di masa lalu Vegapunk pada saat itu dia mulai memberikan pekerjaan kepada Sentomaru dengan bayaran yang banyak, yaitu menjadi bodyguardnya. Sentomaru di situ juga minta Kizaru untuk melatihnya, bahkan Sentomaru memanggil Kizaru kakek. Kembali ke masa sekarang, Kizaru berkata, aku telah mengajarkanmu yang terbaik Sentomaru-kun. Sentomaru masih menyerang. Kizaru berkata lagi, keputusanmu patut dihargai. Kizaru tanpa ragu langsung melancarkan serangan yang cukup besar, membuat Sentomaru terjatuh ke tanah dan terjadi ledakan yang besar. Dengan kalahnya Sentomaru, Kizaru mendapatkan chip otoritas untuk memerintah Pasifista. Dengan langsung Kizaru memerintahkan, dia berkata, pemberi perintah sebelumnya tidak sadarkan diri dan tidak dapat berfungsi lagi. Otoritas telah dialihkan kepadaku. Terdapat perubahan rencana, lindungi armada angkatan laut, dan kirimkan monster laut itu ke dasar laut. Dengan perintah baru tersebut, Pasifista mulai menghancurkan senjata monster laut satu persatu. Saturnus berkomentar di dalam kapal. Banyak kerugian yang kita dapatkan, namun aku kira jika aku harus memilih, Pasifista adalah aset yang lebih baik untuk diamankan. Tetap informasikan kepadaku tentang semua korban yang terjadi. Di lab, Usopp kaget karena Sentomaru telah dikalahkan dan Vegapunk tampak menangis. Tapi dia masih belum berhenti untuk terus mencari cara untuk meretas passwordnya. Atlas menegaskan kita tidak bisa terus buang-buang waktu, mari angkat sistem pertahanan. Tidak akan membiarkan waktu yang dia berikan kepada kita terbuang percuma. York berkomentar, kau tidak akan berhasil meretasnya, jangan lupakan aku juga seorang Vegapunk.
Lalu Vegapunk mengatakan tetap fokus, Kizaru adalah manusia cahaya, dia bisa saja melewati penghalang laser dengan singkat. Usopp semakin terkejut mendengar perkataan dari Vegapunk. Usopp berkata, pria itu hampir menghabisi kita pada di masa lalu. Kizaru berkomentar betapa nostalgia bajak laut Mugiwara. Vegapunk berkata, mari kita siapkan diri, begitu penghalang turun kita harus siap untuk segera pergi dari sini. Sementara di tempat Luffy, Vega Force yang dikendalikan oleh Lilith berlari sambil membawa Sanigo. Bahkan saat genting, Luffy dan Bonnie masih melahap makanannya. Sirene mulai kedengaran. Lilith berkomentar, kenapa sirene emergency berbunyi? Seharusnya tidak ada yang bisa melewati penghalang tersebut. Kita melihat Kizaru melayang di atas seperti apa yang dikatakan Vegapunk. Kizaru bisa melewati penghalang laser dengan cepat. Kizaru berkata, melenyapkan Dr. Vegapunk adalah prioritas kami. Orang-orang di lab mulai panik setelah tahu Kizaru segera datang. Vegapunk menegaskan tidak ada gunanya mengangkat penghalang jika kapal tidak akan dalam posisinya. Secara tiba-tiba, Stussy melihat burung milik Lucy, dan ternyata Lucy dengan cepat dia mulai menyerang Vegapunk. Akan tetapi, Stussy yang menyadari hal itu, dia langsung melindungi Vegapunk, dan akhirnya serangan Lucy gagal dan mengenai Stussy. Sanji dengan sigap dia mengambil senjata milik Nami dan menembakkan gelembung ke Kaku agar tidak bergerak. Kaku kaget kenapa dia diperlakukan seperti itu di saat kondisi dia masih belum pulih. Sanji mengatakan sepertinya temanmu telah meninggalkanmu. Dan Zoro dengan cepat langsung menyerang Lucy dan mendorong Lucy keluar lab. Lucy menahan serangan itu dengan kakinya. Zoro berkata, tampaknya kau menunggu bantuan untuk mendapatkan keberanian. Lucy dengan berani dia berkata, kalian semua sebaiknya mati saja, sekarang Kizaru dan aku bekerja sama. Zoro berkata, kau seharusnya sudah tahu sekarang untuk tidak meremehkan kami. Kita pindah di depan Luffy, tepat di belakang mereka Kizaru sudah berdiri. Kizaru berkata, aku sedang bertanya-tanya di mana kapal mereka pergi saat aku tidak melihatnya di pantai. Di dalam Vega Force, mereka bertanya, mereka mengirim seorang laksamana. Luffy, apa yang harus kita lakukan? Dan Luffy tidak bersama mereka lagi. Luffy saat ini berdiri tepat di depan Kizaru. Luffy berkata, lama tak bertemu. Tak lama kemudian, Luffy langsung menyerang Kizaru dengan tendangan hakinya. Kizaru berkata, aku lihat kau selalu terlihat ceria seperti biasanya. Luffy dengan tersenyum, dia berkata, kita 100 lebih kuat dari kita 2 tahun yang lalu Kizaru. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini berakhir dengan luar biasa. Keadaan semakin genting di mana Kizaru telah mendapatkan chip otoritas untuk memerintahkan pasifista dan Sentomaru telah dikalahkan. Di sini kita juga melihat masa lalu dari Sentomaru di mana dia sejak sudah menjadi mengabdi atau bekerja untuk menjadi bodyguard untuk Vegapunk. Oleh karena itu, dia akan melindungi Vegapunk apapun yang dia pilih. Sayangnya, dia dikalahkan oleh Kizaru atau bisa dibilang orang yang telah mengajarnya dulu. Sementara di lab juga semakin panas di mana Lucy mulai berani lagi menunjukkan taringnya setelah Kizaru masuk dari penghalang laser. Untungnya niat Lucy untuk membunuh Vegapunk digagalkan Stussy meskipun itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan Zoro yang akan berhadapan langsung dengan Lucy nantinya. Dan Kizaru yang udah mulai mengejar Vega Force dihalangi oleh Luffy langsung. Luffy menyapa Kizaru dengan tendangan hakinya, tapi tendangan itu ditahan oleh Kizaru. Akankah Luffy bisa mengalahkan Kizaru yang sekarang dengan mudah, normal, atau hard? Dan pastinya kita pengen Luffy mengalahkan Kizaru dengan mudah. Mari kita tunggu chapter selanjutnya minggu depan, karena minggu selanjutnya atau minggu depan libur, jadi tunggu 2 minggu lagi. Dan sampai jumpa. Jangan lupa terima kasih buat kalian yang udah nonton setia di channel ini. Sampai ketemu lagi di review-review manga-manga lainnya, dan sampai ketemu lagi.